Konflik adalah bagian alami dari kehidupan manusia, dan kadang agama mempunyai peran dalam pembuatan konflik. Terorisme atas nama agama bukanlah fenomena yang baru. Kita bisa mengambil contoh seperti apa yang terjadi di Amerika Serikat ketika World Trade Center jatuh. Abdul Muiz Nahar mengidentifikasi dua penyebab terorisme atas nama agama. Yang pertama ada root cause dan trigger cause. Root cause mengatakan bahwa akar permasalahannya berasal dari pemahaman teologis bahwa kemartiran atas nama agama sangat penting bagi ajaran Tuhan. Sedangkan trigger cause mengatakan bahwa ada sebuah fenomena yang memicu suatu akar permasalahan terwujud dalam suatu gerakan yang bersifat konfliktual. Konflik sektarian Ambon, terutama antara umat Islam dan Kristen, terjadi antara tahun 1999 dan 2002 di Kepulauan Maluku. Kerusuhan sering terjadi sejak tahun 2001. Faktor demografi seperti pertumbuhan dan kepadatan penduduk menjadi akar penyebab konflik. Kerusuhan Ambon sebuah konflik yang kompleks dan multidimensi, dipengaruhi oleh faktor sejarah, sosial, dan politik. Konflik tersebut yang melibatkan pembakaran, penjarahan, dan serangan yang ditargetkan terhadap individu berdasarkan afiliasi agama mereka menyebabkan ribuan orang mengungsi dan hancurnya rumah, bisnis, dan tempat ibadah. Konflik Ambon di Indonesia telah mendapatkan perhatian internasional karena dampaknya yang signifikan terhadap masyarakat dan sejarah negara. Konflik tersebut telah menyebabkan terbentuknya kelompok paramiliter oleh anak laki-laki Muslim dan Kristen, sehingga memaksa banyak komunitas Kristen untuk berpindah agama. Konflik tersebut menjadi catatan hitam pelanggaran HAM di Indonesia, menyoroti tantangan dalam mencapai perdamaian dan rekonsiliasi di tengah perbedaan budaya dan agama. Berikut adalah beberapa tanggapan dari dunia internasional. Human Rights Watch. Human Rights Watch menyatakan kebutuhan mendesak akan perhatian internasional terhadap konflik Ambon yang telah memakan banyak korban jiwa sejak Januari 1999. Human Rights Watch memberikan beberapa saran, termasuk memastikan petugas dan aparat keamanan menghormati prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dan senjata api secara hukum. Penggunaan kekuatan dan senjata api secara hukum menggunakan metode non-kekerasan sebelum kekerasan, menyelidiki petugas atas tuduhan bias, menyatakan secara terbuka bahwa umat Kristen dan Muslim adalah korban, mengizinkan organisasi kemanusiaan internasional non-agama untuk mengakses wilayah sekitar konflik, dan memberikan jaminan bagi para pengungsi yang menjadi korban. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengkritik kekerasan di Ambon dan mendesak pemerintahan Indonesia untuk mempercepat penyelesaian konflik. PBB telah mendirikan pusat sumber daya di Ambon dan Ternate, yang melibatkan pemerintahan daerah, lembaga swadaya, masyarakat, dan pemerintahan Indonesia. PBB juga memberikan dukungan kemanusiaan melalui lembaga-lembaga seperti UNHCR, UNICEF, dan WHO yang mendistribusikan suplemen makanan dan vitamin kepada balita dan sekolah. Pada akhirnya, terjadi perjanjian Malino kedua yang bertujuan untuk mengakhiri kekerasan dan memulihkan hubungan antar etnis agama. Namun, efektivitasnya dipertanyakan karena terbatasnya partisipasi masyarakat, transparansi, dan pengakuan terhadap hak-hak korban. Pada tahun 2011, sebuah konflik muncul karena pesan palsu tentang seorang anggota Muslim yang membunuh umat Kristen, sehingga menyoroti kerentanan pemahaman masyarakat. Untuk memperbaiki kondisi konflik ini, kita mengusulkan pendekatan konstruktivis untuk merestrukturasi pemahaman masyarakat dengan membentuk kembali narasi tandingan dan melibatkan pihak non-negara seperti pemimpin agama dan pemimpin suku. Konflik yang terjadi di Ambon berakar pada perbedaan identitas dan misinformasi sehingga memerlukan upaya lebih dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Indonesia. Negara melakukan intervensi dalam kerusuhan tahun 1999 sampai 2001 melalui TNI dan Polri. Namun, mereka hanya sebatas aparat keamanan. Bentrokan langsung antar umat beragama sulit dipantau, dan kekerasan adalah satu-satunya solusi. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Yusuf Kala menyatakan tekadnya untuk mendamaikan kedua pihak dan membentuk tim untuk menangani konflik tersebut. Ia mengungkapkan bahwa kedua pihak telah bosan dengan ketegangan dan permusuhan yang terus-menerus, dan mereka ingin menjalani kehidupan yang normal, bersih, dan sederhana. Peran agama. Konflik antara umat Islam di Ambon dan umat Kristen telah diselesaikan melalui dialog praktis, memerangi pikiran tidak aman di rumah musuh, proses rekonsiliasi, dan deradikalisasi.
Umat Kristiani telah membuka kembali interaksi langsung di ruang publik dengan tujuan untuk harmonisasi di masa depan. MUI Maluku juga berupaya mencegah terulangnya konflik dengan melakukan sosialisasi kepada para pendakwah di wilayah Maluku untuk terus mendakwahkan perdamaian dan kebaikan serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang bersifat provokatif. Di sisi Kristen, Pendeta Gino menekankan perlunya upaya di setiap gereja untuk memberantas pemikiran radikal. Konflik Ambon merupakan suatu kesalahan dalam pengambilan kebijakan, karena kebijakan-kebijakan sebelumnya seringkali berpihak pada satu pihak sehingga menimbulkan kecemburuan dan keistimewaan. Namun, pasca konflik, pemerintahan menyadari dampak kebijakan masa lalu dan fokus pada upaya perdamaian antara kedua pihak. Masyarakat memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik dan saling pengertian antar pihak dapat mengurangi konflik di masa depan secara signifikan. Di Ambon, masyarakat menggunakan adat seperti budaya pela gandong untuk menyatukan kembali dua agama. Pela yang berarti saudara yang diangkat melalui adat merupakan kesepakatan jangka panjang antara leluhur. Sedangkan gandong yang berarti berasal dari rahim yang sama melambangkan kepercayaan akan persaudaraan dan pentingnya saling tidak menyakiti. Metode ini secara efektif mendamaikan kedua pihak, menunjukkan bagaimana kearifan lokal dan konsep-konsep lama dapat menumbuhkan keharmonisan dalam masyarakat. Jadi itulah konflik Ambon, sebuah konflik antara Muslim dan Kristen terjadi antara tahun 1999 dan 2001 di Kepulauan Maluku. Konflik ini dipengaruhi oleh faktor sejarah, sosial, dan politik yang kompleks, di mana persepsi masyarakat bervariasi, di mana ada yang melihatnya sebagai konflik agama, ada juga yang melihatnya sebagai isu-isu sosial, ekonomi, dan politik. Semoga video ini memberi ilmu kepada kalian semua, dan sampai jumpa.